Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Minggu 14 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alviniokori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu memusnahkan puluhan kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi. Hasil sitaan dari 7 kasus dengan 11 tersangka, 1 diantaranya adalah ibu rumah tangga. Sebanyak lebih dari 24 kg dan 9.044 kilo pil ekstasi merupakan hasil sitaan Polres dan Polsek Labuhan Batu dimusnahkan dengan cara direbus oleh Forkopimda dari 3 kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Labura. Dimusnahkan di Aula Serbaguna Mapolres tempat Jalan MH Tamrin Ranto Parapat, Labuhan Batu, Jumat siang. Sejumlah barang bukti narkoba yang dimusnahkan dari total sabu sebanyak 25.884 kg dan 9.206 butir, dan sebagian disisihkan untuk kepentingan penyelidikan dan proses persidangan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti menyebutkan selain memusnahkan barang bukti yang merupakan sitaan periode Maret hingga Agustus 2022, pihaknya juga memusnahkan barang bukti perkara restoratif justice sebanyak 8 kasus dengan 13 tersangka dengan barang bukti narkotika sabu seberat 1,41 gram. Yang pertama adalah jenis sabu seberat 24.946,47 gram, kurang lebih hampir 25 kilo. Kemudian narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 9.044 butir atau seberat 3.110,7 gram. Yang ketiga, narkotika jenis sabu sebanyak 1,41 gram sitaan dari penerapan restoratif justice. Jadi kasus-kasus narkotika yang kita lakukan melalui RJ, BB-nya dikumpulkan sehingga terkumpul 1,41 betul. Sementara itu, Bupati Labuhan Batu Selatan Edi Mini yang mewakili Forkopimda mengapresiasi penuh atas pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Labuhan Batu dan jajarannya. Sebagai bentuk dukungan, pihaknya berupaya memberantas dan memutuskan peredaran narkoba. Pihaknya telah merencanakan pembangunan pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, terkait viralnya video TikTok tentang laporan penanganan perkara pencurian oleh unit Reskrim Polsek Laguboti. Ya, di dalam video TikTok yang berdurasi 2 menit 10 detik tersebut, seorang ibu mengutarakan keluhannya terkait pelayanan personil unit Reskrim Polsek Laguboti. Beginilah video amatir TikTok seorang ibu mengutarakan keluhannya meminta tolong kepada Kapolri, Kabid Propam Polda Sumut, dan Kapolda Sumut. Ibu tersebut memohon bantuan hukum karena merasa terzolimi oleh oknum Polsek Laguboti, Kapolsek Laguboti, AKP J. Arwan, Kanit Reskrim Polsek Laguboti, Ibtu M. Panjaitan, dan penyelidik Polsek Laguboti Bribtu Lawrence Pasaribu. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pencurian di lahan sendiri. Mendapati video viral di TikTok tersebut, Polres Toba mengklarifikasi dan penjelasan yang didapat dari penyidik Polsek Toba. Kasih Humas Polres Toba Ibtu Bungaran Samosir menjelaskan kronologis kejadiannya pada Kamis 23 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat pada saat saksi Andreas Hutahean sedang dalam perjalanan pulang sekolah menuju rumah. Ia melihat Lasma Sinambela dan Lisnawati Sitompul sedang berada di ladang jahe milik Marina Sinaga. Para pelaku sedang menggali jahe dengan menggunakan cangkul. Setelah itu saksi Andreas Hutahean memberitahukan kepada Marina Sinaga bahwa jahenya telah diambil. Pelapor Marina Sinaga melarang pelaku untuk mengambil jahe tersebut, akan tetapi pelaku tidak menghiraukan ucapan pelapor, sehingga pelapor meninggalkan lokasi lahan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Satreskrim Polres Toba melakukan penyelidikan berdasarkan surat
perintah penyelidikan 24 Desember 2021 dengan memintai keterangan secara interogasi terhadap pelapor Marina Sinaga, saksi Andreas Hutahean, Irfan Mulyanto Sibuya, Nurmala Hutapea, dan terlapor Lasma Sinambela serta Lisnawati Sitompul. Penyidik juga telah berulang kali menyarankan kepada pelapor beserta keluarganya persoalan ini diselesaikan dengan jalur mediasi, namun kedua belah pihak tidak bersedia. Penyidik telah berulang kali melakukan upaya. Pertama, upaya yang dilakukan oleh penyidik dan kepala desa setempat telah berulang kali mengupayakan mediasi di antara kedua belah pihak. Dan itu pun kedua belah pihak tidak mau menerima anjuran atau saran yang disampaikan oleh penyidik dan kepala desa. Dan kepala desa telah mengatakan bahwasanya kedua belah pihak ini telah berulang kali bertengkar dan berselisih paham dan sudah lama ini. Makanya mereka kedua belah pihak tidak mau untuk didamaikan oleh penyidik dan kepala desa. Sementara itu pemirsa, di sorotan lainnya truk trailer pengangkut peti kemas berisikan minyak makan 24 ton terbalik saat menuju ke Gabion Belawan kemarin. Truk trailer terbalik karena mengelakkan pengemudi sepeda motor yang tiba-tiba menyalip truk. Truk trailer BK9527CA yang dikemudikan Rijal Situmorang datang dari Medan menuju pelabuhan terminal Peti Kemas Gabion Belawan, tetapi setibanya di depan PT PHG Truk yang melaju cepat tersebut mendadak mengerem secara tiba-tiba karena di depan ada pengemudi sepeda motor yang menyalip. Akibatnya trailer pengangkut minyak makan milik Musimas tersebut terbalik dan si pengemudi pun langsung melarikan diri ke arah Bagandeli. Nyalakan kereta. Ya. Datang hujan pula di jalannya tiba-tiba kurem. Barangnya maju ke depan. Jadi pengambil dia, itulah mobil yang pengambil. Yang satu lewat 30. Ada kalian mengalami luka-luka? Enggak ada, Bang. Sementara itu, peristiwa yang terjadi pada pukul 1 siang membuat arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Belawan menjadi macet yang cukup lama. Petugas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan yang tiba di TKP langsung mengatur arus lalu lintas dan jalan kembali normal. Kemudian petugas dari PT Musimas dan petugas Satlantas Polres Pelabuhan mengevakuasi truk trailer menggunakan 2 unit alat berat. Pemirsa, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Pemkab Labuhan Batu melalui Satpol PP menghimbau para pedagang kaki lima di sepanjang jalan protokol Rantau Prapat. Himbauan tersebut ditujukan kepada puluhan para pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian bahu jalan di sepanjang jalan protokol. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Labuhan Batu, Ratna Emilia menyebutkan, langkah ini dilakukan agar para pedagang lebih tertib dengan tidak menggunakan bahu jalan untuk menjajakan dagangannya, yang menyebabkan terganggunya kelancaran pengguna jalan. Pihaknya masih sebatas memberikan himbauan agar pedagang lebih tertib dan menjaga kebersihan. Sebelumnya nanti dilakukan tindakan penggusuran bagi para pedagang yang membandel. Kegiatan untuk penertiban himbauan ya, berbentuk himbauan kepada pedagang kaki lima untuk menertibkan yang memakai badan jalan ya, pamflet-pamflet jualan-jualan pedagang kaki lima kita tertibkan, dan juga sampah-sampah yang berserak kita himbau untuk diangkut ke tempat persampahan ya, tempat pembuangan sampah. Ini kita lakukan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kami akan bekerja mulai hari ini sampai nanti di hari H 17 Agustus untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik. Sementara itu, salah seorang pedagang yang menjual kelapa muda, Selamet, menjelaskan penumpukan sampah sisa yang ada di lokasi pasar disebabkan keterbatasan armada yang dimiliki dinas terkait selama 3 hari terakhir ini. Motor sampai Bang, udah berapa hari Bang kira-kira datang? 3 hari. Sebelumnya Bang gimana Bang? Sebelumnya gimana? Waktu yang lewat-lewat tuh 1 hari diangkat terus, 1 hari diangkat, 1 hari diangkat, itu udah 3 hari, kadang 4 hari belum diangkat. Ini apa masalah Bang, kira kendala Bang? Ada ditanya katanya armadanya kurang.
cuma dia. Tapi abang bayar besi juga sama sampai bayar. Bang. Keinformasi lainnya pemirsa, pendidikan adalah infrastruktur kemajuan untuk membangun semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Untuk itu, supremasi pengetahuan dan teknologi serta inovasi dengan mengembangkan politik pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah skala prioritas dalam merancang kemajuan Indonesia. Hal itu adalah pokok pembahasan utama yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Dr. Hasto Kristianto saat melakukan silaturahmi kebangsaan di Hotel Polonia bersama kader PDI Perjuangan Sumatera Utara dengan tokoh pendidikan dan tokoh agama serta masyarakat. Dikatakan guna mendukung percepatan kemajuan bangsa, para kader PDI Perjuangan harus terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan inovasi guna membangun bangsa. Guna percepatan membangun bangsa ada beberapa hal yang saat ini wajib dilakukan oleh seluruh kader PDIP, yakni disiplin, karena bangsa ini akan besar jika memiliki kedisiplinan yang tinggi. Disiplin tersebut terbagi ke dalam beberapa hal, diantaranya disiplin berpikir sebagai fundamental yang sangat baik, yakni Pancasila, dan akan menghasilkan disiplin dalam bertindak, disiplin komunikasi, dan disiplin yang paling tinggi elementer adalah disiplin waktu. Sekjen DPP PDIP mengatakan salah satu bentuk inovasi yang terus dilakukan politisi PDIP di mana Abdullah Azwar Anas saat ini mendapatkan penghargaan dari Presiden menjadi pejabat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, dan setelah melihat prestasi yang dilakukan statusnya ditingkatkan menjadi setingkat menteri. Setelah dilantik bulan Januari lalu, Abdullah Azwar Anas telah mampu menggantikan 11.600 item produk impor menjadi produk lokal, dan setelah menjabat 2 periode menjabat Bupati Banyuwangi, saat ini menjadi perhatian banyak orang karena kemajuannya. Membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, karena kita negara yang sangat kaya, tidak ada yang tidak kita punya. Yang diperlukan adalah suatu rasa percaya diri. Karena itulah supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan inovasi dengan mengembangkan politik pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah skala prioritas di dalam merancang seluruh kemajuan Indonesia kita. Tanpa semangat berdikari tidak mungkin kita membangun kemajuan kita dengan percaya pada kekuatan diri sendiri. Karena itulah kami selalu mengkampanyekan tentang pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar tersebut. Kita harus mengedepankan pemberian suatu apresiasi bagi mereka yang mampu mengembangkan berbagai penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi yang mendorong kita sebagai bangsa yang berdikari. Itu sebagai skala prioritas utama yang dikampanyekan oleh PDI Perjuangan. Sementara itu, Sekjen DPP PDIP berpesan kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan agar terus bergerak cepat dan berinovasi serta bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan peringkat sumber daya yang terbaik demi kemajuan suatu daerah. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga LPSK Bunga Teratai Sumut dan Medan menggelar bakti sosial. Bakti sosial ini dengan membagikan paket sembako dan kursi roda kepada veteran pejuang dan kaum duafa. Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga LPSK Bunga Teratai Sumut dan Medan bekerja sama melaksanakan bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada para veteran pejuang dan kaum duafa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan masyarakat yang berbeda dari berbagai daerah. Ketua LPSK Bunga Teratai Sumut Erlianto Harahap mengatakan, LPSK Bunga Teratai Provinsi Sumatera Utara dan Medan peduli terhadap permasalahan sosial di Sumatera, terutama kepada veteran dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah memerdekakan negeri ini dari para penjajah. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda dan paket sembako yang berisikan beras, gula, kecap manis, dan mie instan. Untuk kursi roda diberikan bagi penyandang disabilitas.
Bantuan tersebut berasal dari para relawan yang diberikan khusus kepada masyarakat yang kurang mampu. LPSK Bunga Teratai membantu tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Herlianto juga mengajak organisasi sosial lainnya bersama-sama peduli kepada para pejuang kemerdekaan dan kaum duafa. Herlianto menambahkan, membangun bangsa berarti dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, termasuk menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Peduli terhadap permasalahan sosial yang ada di Sumatera Utara. Khususnya perhatian kita ini tujukan kepada para veteran dan pejuang dan kaum duafa. Kita berikan ini semua bentuk kepedulian kita kepada mereka, dan di sini titik fokusnya itu 12 saja kita buat. Kami kan sudah lakukan sebelumnya pemeriksaan kesehatan, terus kita door to door ke rumah-rumah baik itu para pejuang maupun veteran serta kaum duafa, sudah kita turunkan tim kita untuk sana survei. Jadi orang yang kita berikan ini bukan hanya sekedar kasih, tapi memang betul-betul orang yang membutuhkan. Sesuai arahan dari Bapak Kepala Dinas Sosial, kita harus lebih banyak generasi ini peduli terhadap para veteran dan pejuang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gereja HKBP Sri Gunting Indah hari ini melaksanakan kebaktian minggu diikuti para jemaat secara bergelombang atau sesi. Pelaksanaan kebaktian minggu di gereja ini berlangsung khusyuk dengan kebaktian minggu berbahasa Batak dan bahasa Indonesia. Segenap jemaat HKBP Sri Gunting Indah Resort Sri Gunting mengikuti kebaktian minggu sejak pagi hingga sore hari di gereja yang berada di Jalan Gereja Sri Gunting, Sunggal, Deli Serdang. Ini kebaktian minggu remaja dan dewasa berlangsung 3 sesi. Namun sebelum kebaktian sesi pertama pukul 9 waktu Indonesia Barat dilaksanakan, sebelumnya di gereja ini kebaktian minggu untuk anak-anak sekolah minggu. Kebaktian minggu ini adalah kebaktian minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat yang diikuti jemaat remaja dan jemaat dewasa. Pada kebaktian minggu sesi pertama ini liturgis adalah Sintua P. Siagian. Sementara khotbah disampaikan oleh Pendeta Resort HKBP Sri Gunting Indah Resort Sri Gunting, Pendeta Darwin Sihombing. Pada kebaktian minggu ini disuguhkan nyanyian pujian dan responsoria serta penampilan kor oleh kaum ibu. Pada khotbahnya, Pendeta Resort HKBP Sri Gunting Indah Resort Sri Gunting, Pendeta Darwin Sihombing menyatakan bahwa firman Tuhan harus disampaikan secara murni sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan menghendaki adanya keadilan dan kebenaran serta sukacita bagi umat manusia di dunia. Meski demikian, kerap damai menjadi palsu, diantaranya penipuan dan kebohongan. Bahkan saat ini sering terdapat damai yang semu. Melalui khotbah hari ini harus damai sejahtera yang benar. Jadi sebenarnya setiap khotbah yang diketahui dan diyakini harus menyampaikan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau murni apa yang dikehendakinya disampaikan. Tadi kan seperti ada paradoks. Saya bukan membawa damai katanya, tapi melemparkan api. Padahal sebenarnya itu ialah dalam rangka memurnikan segala sesuatu, sehingga damai yang sebenarnya itu di mana ada kebenaran, keadilan dan sukacita, itu yang mau dikehendaki Kristus terjadi di tengah dunia ini. Tapi sering damai itu menjadi palsu. Seperti damai kelihatannya, tetapi di dalamnya ada penipuan, kebohongan. Itu yang dikehendaki Yesus harus berakhir. Jadi dunia ini akan menjadi damai yang sejati, bukan damai yang semu. Antar bangsa tidak lagi terancam peperangan, tetapi sudah harus merubah alat-alat perang, harus sudah menjadi alat-alat produksi. Itu yang dikehendaki Tuhan dari dahulu. Sementara itu di gereja HKBP Sri Gunting Indah ini pelayanan bergereja dan pelaksanaan kebaktian minggu telah berlangsung sesuai dengan program gereja ini dalam meningkatkan pelayanan kepada jemaat, baik untuk jemaat anak-anak sekolah minggu, remaja, dan dewasa. Saat ini kebaktian minggu di gereja HKBP Sri Gunting Indah ini dilaksanakan sebanyak 3 sesi, termasuk kebaktian minggu bagi anak-anak sekolah minggu sebanyak 1 sesi. Demikian halnya kebaktian di week-week juga telah berlangsung baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan oleh seluruh jemaat. Salah seorang jemaat yang juga majelis jemaat Sintua Nenggolan menyampaikan rasa syukur atas telah normalnya kembali pelaksanaan kebaktian minggu di gereja. Ya, puji Tuhan kalau sampai pada saat ini kebaktian di HKBP Resort Sri Gunting atau Gereja Sabungan sudah berlangsung seperti biasa, akan tetapi kami bilang pun seperti biasa, sebetulnya kami masih tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena walaupun sudah melandai, tapi kami harus tetap
menjaga itu. Nah, kebaktian di HKBP Sabungan atau Resort Sri Gunting dilaksanakan setiap hari minggunya 3 kali. Sesi 1 masuk jam 9 pagi, sesi 2 jam 11, nanti sesi 3 jam 7 sore atau jam 19 WIB. Nah, kerukunan umat di Sri Gunting boleh kami katakan baik, nyaman, bergereja di Sri Gunting sangat nyaman. Sementara itu, kebaktian minggu hari ini yang berlangsung sebanyak 3 sesi untuk kebaktian minggu remaja dan dewasa tampil. Sebagai pengkhotbah adalah Pendeta Resort Sri Gunting, Indah Resort Sri Gunting, yakni Pendeta Darwin Sihombing. Kebaktian minggu durasinya hanya 90 menit sesuai peraturan protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda saksikan setelah yang berikut ini. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, mengulang keseruan semasa duduk di bangku sekolah adalah harapan semua alumni, apalagi sudah berpisah lebih dari 37 tahun pertemuan yang terjadi syarat dengan rasa haru. Meski bukan lagi usia muda, namun karena pernah bersahabat ketika masih duduk di bangku SMA, membuat pertemuan dan komunikasi di antara para alumni terlihat tidak memiliki jarak. Seperti pertemuan alumni SMA Roma Katolik Kabanjahe angkatan 77 hingga 1982 dipertemukan dengan tema Emburo ATTD atau Mengobatu Rasa Rindu dilangsungkan di Balai Zekita Jalan Jamin Ginting, Medan kemarin. Pertemuan dalam wadah alumni ini membuat jarak tidak menjadi kendala untuk mengikuti acara yang dilakukan. Di antara para alumni ini banyak yang tinggal di luar Pulau Sumatera namun tetap bersedia untuk datang demi mengobati rasa rindu dan ingin berjumpa dengan para sahabat muda. Pada temu ramah lewat wadah alumni ini berbagai kegiatan dilakukan untuk membuat keluarga besar alumni SMA RK Kabanjahe dapat berkontribusi bagi sekolah dan juga anggota serta masyarakat. Ketua Panitia Alumni SMA RK Kabanjahe angkatan 1977 sampai 1981 Nurlela SF Kaban mengatakan temu ramah ini bertujuan untuk mempersatukan alumni yang sudah terpisah selama 37 tahun. Mengingat saat ini para alumni tersebar di seluruh wilayah Indonesia, wadah alumni yang dibuat ini akan dapat membuat anggotanya memiliki agenda untuk dipertemukan setiap tahunnya. Selain itu, wadah yang dibuat ini juga menjadi sarana untuk memperhatikan para sahabat yang membutuhkan perhatian sehingga arti sahabat memiliki makna yang sangat dalam. Acara reuni akbar yang kami tujuan ini untuk mempersatukan kami dan mempertemukan kami setelah 37 tahun kami tidak bertemu. Kalau menurut kami ini sungguh antusias mereka itu luar biasa, tapi mungkin karena tempat itu ada yang di Jakarta, di Bandung, di Medan, itu mungkin yang membatasi kami tidak bisa terlalu ramai di sini. Sementara itu, mantan Kepala Sekolah SMA RK Kabanjahe Rapat Romanas
Sus Purba mengaku sangat terharu bisa dipertemukan dengan para muridnya yang saat ini sudah berstatus orang tua dan berprofesi di berbagai bidang di berbagai tempat di Indonesia. Ia berharap wadah ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi dan berkontribusi bagi para anggota dan juga sekolah serta masyarakat. Melalui pertemuan ini diharapkan tidak hanya mengobati rasa rindu, namun dapat menyusun berbagai program yang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh anggota. Hubungan antara mereka dibikin S-medianya, terus alamat-alamatnya sekalian, kegiatannya semua, itu harapan kita. Dan apa yang bisa mereka buat, harapan jangan tanggung-tanggung. Nah, demi kesejahteraan alumni, kalau ada bisa membantu, kita harapkan juga dapat diberikan bantuan. Nah, di samping itu kami harapkan kiranya kegiatan-kegiatan yang sama ini berlanjut, bukan hanya ini saja, dan diinventarisir semua alumni. Pada pertemuan ini, para alumni bernyanyi dan menari bersama dengan ekspresi dan aksi layaknya masih berada di bangku SMA. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 Republik Indonesia, anggota DPRD Kota Medan menyelenggarakan lomba lari 10 km yang diikuti oleh pemuda-pemudi dari Sumatera Utara. Selain lomba lari maraton, kegiatan ini juga dirangkai dengan kegiatan sosial untuk masyarakat yang berada di Kaula Bekala, Kecamatan Medan Johor. Lomba lari 10 km ini start di lapangan sepak bola Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, dan mengitari jarak 10 km. Lomba lari Piala Anggota DPRD Medan Bung Erwin Sinaga, pemenang putra urutan pertama yang berhasil masuk garis finish dengan waktu 32,8 menit, nomor atlet 0068 atas nama Daniel dari Siborong-Borong. Nomor urut 2 0357 atas nama Berman dari Koni, Sumatera Utara dengan waktu 32,50 menit 40 detik. Pemenang ketiga nomor atlet 0378 atas nama Rizken dari Koni Sumut dengan catatan waktu 33,05 menit. Urutan keempat 0056 atas nama Juan dari Sibiru-Biru dengan catatan waktu 33,17 menit. Pemenang kelima nomor atlet 0073 atas nama Tirton dari Raider 100 dengan waktu 33,18 menit. Untuk kategori putri, pemenang pertama atas nama Pesta Dameria Simanjuntak dari Simalungun. Pemenang kedua atas nama Sylvia Manalu dari Siborong-Borong. Pemenang ketiga atas nama Jena Mestika Meliala dari Sibiru-Biru. Pemenang keempat atas nama Dertawan dari Siborong-Borong. Dan pemenang kelima atas nama Ina Lydia dari Aceh. Erwin Siahaan selaku penggagas acara mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 Republik Indonesia. Dikatakan tujuan lain dari penyelenggaraan lomba lari ini dalam rangka mencari bibit-bibit atlet lari dari Sumatera Utara untuk mensukseskan PON tahun 2024 di mana Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Melalui event ini, ia berharap dapat memacu prestasi atlet dari Sumatera Utara. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Jadi ide ini berasal dari rekan-rekan pemuda Kuala Bekala ingin mewujudkan perlombaan yang mana udah 2 tahun ini kita vakum. Mungkin dari acara ini kita bisa melahirkan bibit-bibit baru para atlet-atlet kita. Ya, apalagi kita sebentar lagi menjelang Pekan Olahraga Nasional ya yang akan diselenggarakan pada 2024 nanti. Dan saya berharap event-event ini bisa memacu prestasi para atlet kita untuk lebih giat lagi melakukan latihan dan olahraga mengikuti kompetisi. Nah, ini semata-mata selain untuk menciptakan atlet berprestasi, juga kita menyenangkan para arwah pahlawan kita yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain lari 10 km, panitia juga menyelenggarakan kegiatan sosial berupa pengobatan gratis, cek kolesterol, cek kadar gula, dan pada sore hari ini akan dilanjutkan dengan senam massal yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Sementara itu, mirsa, kegiatan lomba lari 10 km yang diselenggarakan anggota DPRD mendapatkan respon yang positif dari para peserta dan tokoh masyarakat karena kegiatan
yang tersebut sangatlah berdampak baik dan juga positif. Warga berharap kegiatan ini dapat mewujudkan atlet yang lebih berprestasi dari Sumatera Utara. Berikut tanggapan peserta dan tokoh masyarakat. Pasti senang ya, karena ini termasuk event-event pertama setelah COVID ya. Ini kedua kali saya ikut setelah COVID, jadi kayak excited juga ikut ke sini gitu. Tidak ada, karena di jalan juga tadi semua polisi ada yang ngamanin jalur lari, jadi tidak ada. Terima kasih buat orang tua yang selalu mendukung, teman-teman, pelatih. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Perasaannya ya agak pusing sedikit, walaupun agak dehidrasi lah, kurang minum gitu. Untuk kelukasannya masih agak kurang lah, karena ini udah biasa untuk event seperti ini, udah biasa diikuti Mas. Harapannya ke depan lagi ya, mudah-mudahan yang makin sukses untuk perlombaan ini, dan mudah-mudahan semakin bertambah juga pesertanya, bertambah juga hadiahnya. Saya merasa bangga terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bung Erwin Siahaan, karena itu merupakan pembinaan. Terlepas dari politik, saya juga tidak mau terlibat dalam politik, tapi selaku memperingati HUT RI yang ke-77, kita bangga sebagai pahlawan nasional atau proklamator yang memberi jembatan emas kepada bangsa dan negara, yaitu Bung Karno-Hatta. Hal itu sangat saya apresiasi. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang lebih maju lagi olahraga atlet yang ada di Kota Medan ini. Dan sekaligus membina para generasi muda terhindar dari narkoba. Satu kebanggaan tersendiri. Selama ini belum pernah ada event di sini seperti ini. Hari ini membangkitkan semangat para pemuda-pemudi dari Kuala Bekala. Semarak menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 sudah mulai terlihat di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai memasang bendera hingga menghiasi gapura. Ya, benar sekali. Kemeriahan juga terlihat di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Merdeka merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap insan di bumi. Setiap warga negara memiliki kebebasan mengemukakan pendapat dan mendukung menciptakan inovasi tidak terbatas dalam rangka memajukan bangsa. Begitu pula masyarakat Desa Dalu 10B turut berperan dalam memeriahkan kemerdekaan ke-77 yang tidak hanya sakral tetapi bermakna. Hal itu ditujukan dengan berbagai macam cara dan kegiatan dalam menyambut dan menyemarakkan peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI yang akan diperingati pada 17 Agustus 2022. Dalam memeriahkan HUT ke-77 kemerdekaan RI, pemerintah Desa Dalu 10B menggelar berbagai macam perlombaan seperti penilaian kebersihan antar dusun, menghiasi jalan dan gapura dusun, serta memasang bendera merah putih di depan rumah. Kepala Dusun 7 Desa Dalu 10B Sulistio mengatakan, dalam menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-77 kali ini cukup meriah. Terlihat antusias warga Dusun 7 secara bergotong royong membersihkan lingkungan. Selama 2 tahun COVID-19 melanda dunia, perayaan HUT Kemerdekaan RI tidak dilakukan. Namun pada tahun ini perayaannya terlihat cukup meriah. Kami menyambut baik atas prakarsa oleh pemerintahan Desa Dalu 10B membuat banyak perlombaan, banyak kegiatan. Dan di sini kita lihat membuat kreativitas dari warga, membuat tank, kebersihan dusun, juga besok akan dilaksanakan karnaval ya. Saya rasa sebagai penerus perjuangan pahlawan yang telah berjuang menyumbangkan nyawa, mengorbankan nyawa, darah dan air mata, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, agar senantiasa ya bersyukur ya, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang terdahulu. Sementara itu, Kepala Dusun 2 Rian Effendi mengatakan berbagai persiapan untuk memeriahkan HUT RI ke-77 dengan membersihkan lingkungan Dusun 2. Seluruh pemuda-pemudi bekerja sama membuat kendaraan hias untuk karnaval yang dilaksanakan pada hari Minggu dengan berbagai perlombaan lainnya. Alhamdulillah, masyarakat antusias untuk ikut memeriahkan kegiatan 7 Agustus ini, dan harapan saya ke depannya untuk pemuda-pemuda bisa bersatu untuk menuju yang lebih maju. Untuk Dusun 2 kita khususnya, dan terlebihnya untuk Desa Dalu 10B. Perlombaan-perlombaannya banyak, yang itu seperti
karnaval, terus jalan santai, lari 100 meter, dan lomba goni, dan lain-lain. Sementara itu pemirsa, di Nias Utara pelatihan petugas pengibar bendera merah putih dimaksimalkan pada upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Hal tersebut berlaku pada seluruh daerah dan tingkat kecamatan. Persiapan pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 terus dilakukan. Seperti yang dilakukan pasukan pengibar bendera yang nantinya bertugas pada upacara kenaikan bendera dan upacara penurunan bendera merah putih pada saat 17 Agustus 2020. Khusus di wilayah kabupaten kota di Kepulauan Nias, hal itu telah berlangsung dengan masing-masing peserta paskibra tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 28 orang. Mereka membaur dengan para pelatih dalam rangka adaptasi kemahiran diri terhadap peraturan baris berbaris hingga formasi buka tutup barisan, sehingga tampil maksimal saat menjalankan tugas pada 17 Agustus mendatang. Dalam menanamkan rasa cinta tanah air, masing-masing peserta paskibra di daerah terpilih dahulu mengikuti bimbingan wawasan kebangsaan yang melibatkan pihak TNI Polri dengan mengikuti semua tata cara dan disiplin diri bagi pengibar bendera. Mereka yang terpilih sebagai pasukan pengibar bendera umumnya merasa bangga terpilih dan mengikuti latihan paskibra, selain memperoleh ilmu masuk pengembangan diri. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali hadir setelah yang berikut ini. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan dari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, dari Kabupaten Karo, masyarakat Desa Jaranguda, Kabupaten Karo memanfaatkan kawasan hutan untuk dijadikan objek wisata yang disebut dengan Puncak Tangke Teabu. Masyarakat desa mendirikan koperasi di bawah tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karo untuk memanfaatkan kawasan hutan menjadi taman wisata. Dengan izin dinas terkait, masyarakat di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo memanfaatkan kawasan hutan menjadi produksi seperti lokasi wisata alam. Kesejukan dan nuansa pohon pinus tentunya menarik para pengunjung. Menikmati panorama alam yang indah dan pemandangan pegunungan dan kota wisata Brastagi, warga pengelola objek wisata hutan yang dikenal dengan nama Puncak Tangke Teabu ini telah dikelola masyarakat sejak tahun 2016 silam. Berkaitan dengan Badan Hukum dan Usaha Masyarakat mendirikan koperasi dalam pengelolaan pemanfaatan lokasi wisata hutan, saat ini telah tersedia sejumlah fasilitas untuk menarik para pengunjung. Sudah berjalan 2 tahun lebih itu izinnya yang sudah berlaku. Ya, kendalanya sih itulah, kami kan masih swadaya, ini dari namanya juga kelompok tani hutan. Jadi bergerak dengan koperasi gitu. Jadi kita hanya masih swadaya. Jadi begitulah. Swadaya anggota ya Bang? Ya harapan saya sih ya tolonglah pemerintah Kabupaten Karo ini perhatikan kita kelompok tani yang bergerak di bidang wisata. Nah seperti kami ini kan artinya bergotong royong ya, gitulah ibaratnya, artinya berbentuk koperasi. Nah jadi harapan kami
pemerintah Kabupaten Kaur ini memperhatikan kita, walaupun ya apa yang bisa mereka bantu gitu. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karo mendukung terbentuknya koperasi masyarakat yang mengelola kawasan hutan untuk dijadikan objek wisata. Koperasi yang berdiri untuk pengelolaan kawasan hutan dan program Pemkab Karo untuk meningkatkan potensi sumber daya masyarakat dan alam bidang pariwisata guna meningkatkan perekonomian. Merespon sangat baik ya, karena ini sebagai salah satu pertama ya, baru pertama koperasi yang bergerak di wisata. Dari awal konsepnya memang dari pengurus yang datang ke kantor itu mengusulkan pembentukan koperasi bergerak di wisata, kita langsung positif lah ya. Kami dari dinas itu datang memberikan pendampingan. Kita tahu bahwa di daerah-daerah kawasan Danau Toba juga ya jadi prioritas untuk pengembangan wisata ya. Jadi ini kan termasuk jalur ya, jalur dari Brastagi juga. Jadi kalau bisa nanti kita kita sinkronkan juga lah dengan. Pemirsa, Kecamatan Medan Denai menjadi juara umum pada event Pekan Olahraga Kota Medan ke-12 tahun 2022. Ya, benar sekali. Medan Denai menjadi juara umum setelah berhasil meraih 43 medali emas, 34 perak, dan 35 medali perunggu. Pada Pekan Olahraga Kota Medan yang diselenggarakan selama 8 hari, Kecamatan Medan Amplas menduduki tempat kedua dengan raihan 40 medali emas, 28 perak, dan 44 medali perunggu. Di tempat ketiga ditempati Kecamatan Medan Helvetia dengan 21 medali emas, 18 perak, dan 20 perunggu. Ketua Umum KONI Medan Edi Sibarani melaporkan Porkot tahun ini mempertandingkan 22 cabang olahraga terbagi pada 218 nomor lomba dengan 1092 pertandingan. Para atlet yang menjadi juara pada Porkot ini diproyeksikan mewakili Sumut pada kejuaraan daerah maupun seleksi daerah. Edi Sibarani berharap atlet Kota Medan dapat meraih prestasi terbaik saat menjadi kontingen Sumatera Utara ke pentas nasional maupun internasional. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution saat menutup Pekan Olahraga Kota mengatakan untuk melahirkan atlet berprestasi dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik. Untuk itu pemerintah akan mensupport keinginan para atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga di setiap tahunnya. Pada penutupan Porkot Medan dihadiri Bupati Serdang Bedagai dan Bupati Kabupaten Batubara. Di informasi lainnya pemirsa, laga persahabatan PSDS Deli Serdang dengan PS Sergai yang berlangsung di lapangan Matapau, Serdang Bedagai berlangsung dengan kemenangan PSDS Deli Serdang dengan hasil akhir 3-1. Syahrial Effendi, pelatih PSDS mengatakan masih banyak yang harus diperbaiki melihat hasil latihan persahabatan hari ini. Laga persahabatan atau uji coba PSDS Deli Serdang ini menjadi laga pemanasan untuk gelaran Liga 2 yang akan dimulai pada akhir Agustus nanti. Pada pertandingan tersebut, tim besutan Syahrial Effendi menurunkan 2 pemain naturalisasi yang baru untuk memperkuat timnya. 2 pemain tersebut yakni Khairullah Abdel Kabir dari Maroko pada posisi gelandang serang serta Egwatu Godstime Aus Loka yang memperkuat lini pertahanan PSDS. Di menit awal PSDS tampil impresif dengan menekan lini pertahanan PS Sergai. Gol pembuka berhasil dicetak Jackson Felix pada menit ke-10. Lewat bola rebound menempatkan bola di sudut kiri gawang yang tak dijangkau penjaga gawang PS Sergai. Hasil 1-0 bertahan pada babak pertama. Di menit 72 gol kedua pun tercipta oleh Purnomo dan gol ketiga dicetak ke gawang PS Sergai pada menit ke-82 yang diciptakan oleh Kurniawan. Dan tak berlangsung lama gol penghibur untuk PS Sergai dicetak ke gawang PSDS Deli Serdang oleh Singgi. Skor akhir menjadi 3-1 untuk keunggulan PSDS Deli Serdang. Syahrial Effendi, pelatih PSDS Deli Serdang mengatakan laga uji coba dilakukan untuk pemanasan pada jelang Liga 2 nanti. Dan masih banyak perbaikan yang dilakukan untuk menaikkan performa pemain jelang laga Liga 2 nanti. Sebenarnya kami nggak punya target, hanya rekreasi aja. Kebetulan tim ini
belum dipersiapkan untuk pertandingan, tapi untuk recovery-nya supaya ada tukar suasana, kami berusaha bermain-main game juga gitu. Ya, ini formasi-formasi tim, terutama siapa starternya, dan tentang free kick, tentang corner, itu nanti kita setting servisnya gitu. Jadi ini belum kelihatan gitu. Saya berharap pemain yang ada di sini gitu ya, ada 30 orang ini, saya berharap memang tipe-tipe petarung. Saya tidak mau tipenya jalan-jalan gitu ya. Saya paling benci orang yang tidak mau bekerja keras. Pemirsa, komunitas gambar bareng Kota Medan melakukan pameran hasil karya seni kreasi para pelukis di Jalan Karya Kota Medan. Ya, pameran seni lukis ini mengusung tema afeksi antipati atau sebagai bentuk ungkapan rasa sedih dan senang yang dituangkan ke dalam bentuk gambar. Hasil karya lukisan para komunitas gambar bareng ini dilukis dengan cara digital painting dan tradisional painting. Komunitas gambar bareng pada dasarnya sudah memahami permintaan pasar, khususnya kaum milenial, lebih menyukai lukisan yang dibuat dengan cara digital painting karena gambarnya lebih menarik dan terlihat lebih rapi, juga lebih eksklusif. Pada pameran yang dilakukan terlihat banyak dikunjungi kaum muda karena lukisan yang dipamerkan sangat cocok dengan selera anak masa kini. Para pelukis juga mengedukasi para pengunjung lewat live painting yang dilakukan. Kegiatan live painting ini menjadi momen berharga karena para pecinta seni lukis dapat mengetahui bagaimana seorang pelukis menuangkan ide kreatifnya menjadi sebuah gambar yang bernilai tinggi. Komitmen para komunitas gambreng saat ini fokus untuk membranding hasil karya anak muda yang memiliki keahlian dalam seni rupa. Pengurus Afeksi Antipati Exhibition Haji Muharsa Pamungkas mengatakan tujuan pameran ini untuk mengembangkan seni-seni di Kota Medan dan mewadahi seluruh pelaku seni lukis yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, agar memiliki tempat untuk memperkenalkan hasil karya para pelukis kepada masyarakat. Dikatakan lukisan yang dipamerkan saat ini dihargai bervariasi, mulai dari 5 juta rupiah ke atas. Ia berharap agar hasil karya anak-anak muda yang tergabung dalam gambar bareng semakin dikenal oleh seluruh masyarakat. Pengen ngembangin seni-seni di Medan ini, atau mungkin rame komunitas di Medan ini, atau berbau seni itu kumpul di satu dan kita buat kamera di Medan ini agar naikkan seni lebih bagus di Indonesia. Target dari diselenggarakannya ini siapa ya, Pak? Pengkarya dan anak-anak muda yang lebih bisa memajukan negara kita sama daerah kita dalam seni. Seni di Medan ini makin bagus, makin baik, dan maju dan makin kompak dalam menjalankan acara atau pameran sebelumnya. Jadi kayak seni itu lebih ada dibanggakan di Sumatera Utara ini, di Medan ini. Para pengunjung yang datang pada pameran juga bisa langsung berkomunikasi dengan para pelukis terkait teknik melukis yang dilakukan sehingga menghasilkan karya yang bernilai tinggi. Ya pemirsa, informasi terkait seni lukis tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.